Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Jumpa lagi Bapak Ibu dengan saya Bapak Arifin. Kami tetap membahas tentang yang berhubungan dengan nasibnya Bapak Ibu guru, terutama ya dalam hal usul kenaikan pangkat. Nah, kali ini kami akan membahas tentang cara mudah meraih angka kredit untuk penunjang. Ya, karena angka kredit penunjang ini juga bisa menyebabkan Bapak Ibu tidak lulus karena sebelum lanjut mohon Bapak Ibu seperti biasanya dukung channel kami yaitu subscribe, share ke teman-teman dan jangan di skip supaya Bapak Ibu tidak gagal paham dan tekan tombol loncengnya karena Bapak Ibu untuk golongan 3A contohnya saja 3A ke 3B itu angka kreditnya 100 menuju 150, AKK-nya berarti angka kredit kumulatifnya berarti 50, katakanlah kurang 1 yaitu 149, maka tidak lulus Bapak Ibu karena angka kreditnya dituntut untuk menuju ke 3B itu 150 ya. Contoh ini ya, ini usul dari 4B ke 4C ini Bapak Ibu. 4B ke 4C. Setelah diisi semua, ternyata saya lihat di penunjangnya ini kosong. Nah, kan eman Bapak Ibu. Nah ini penunjangnya ini kosong, tidak diisi penunjangnya. Nah ini cukup eman 0 ya, penunjangnya 0. Eman Bapak Ibu. Karena ini kalau sampai di 4B itu dari dari 550 menuju 700. Katakanlah kurang 2 menjadi 698. Sudah nggak lulus Bapak Ibu. Walaupun PTK-nya itu lulus, publikasi ilmiahnya lulus, karya inovatifnya ada lulus, kemudian majalah ber-ISSN-nya lulus, pengembangan dirinya lulus, tapi angka kreditnya kurang 2 gitu aja, kurang 1 aja nggak lulus Bapak Ibu. Nah itu kan bisa diisi dari penunjang ini. Betulnya. Karena ini diberi kesempatan yaitu 10%. Contoh, saya urut aja katakanlah dari golongan 3A. Kalau 3A tadi 10%-nya dari 100 menuju 150 itu adalah diberi kesempatan 10%-nya. 10%-nya dari 100 menuju 150 itu AKK-nya, angka kredit kumulatifnya 50 Bapak. Berarti diberi kesempatan penunjangnya 10%-nya 5. Nah, 5 itu bisa menyebabkan Bapak Ibu tidak lulus karena nilainya kurang 1, 149. Tetapi Bapak Ibu, kalau penunjang itu 0 itu juga nggak apa-apa. Karena berarti dia itu guru itu harus meraih angka kredit yang utama, unsur utama. Nah, penunjang 0. Tetapi kalau penunjangnya 0, kemudian utama sudah dipenuhi, nilainya masih kurang karena 149, kurang 1 ya tidak lulus Bapak Ibu. Nah, sebaiknya penunjang diisi. Karena apa? Karena penunjang ini diberi kesempatan 10% yaitu 5 tadi. Golongan 3B, Pak. 3B itu 150 menuju 200. Ini masih contoh-contoh pergolongan ya. 150 menuju 200. Nah, golongan 3B menuju ke 3C. Berarti AKK-nya 50. Ini pun diberi kesempatan penunjangnya 10%, 5. Kalau tidak diambil ya tidak apa-apa. Tapi cuman kalau angka kreditnya kurang, tidak sampai 200 kan eman, akhirnya menjadi tidak lulus lah gara-gara penunjang tidak diisi. Kalau mau menuju ya tidak apa-apa. Nih penunjangnya 0, tidak apa-apa. Tapi khawatirnya kalau setelah dinilai sama tim penilai angka kreditnya kurang, tidak sampai menuju ke 200. Nah, 3C pada 3D itu 200 menuju ke 300, berarti AKK-nya dituntut
sudah agak besar Pak Wib, 100. Nah 100 ini ya begitu sama. 100 ini kalau terpenuhi selama 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun memenuhi dan tidak apa-apa, lolos walaupun penunjangnya nol. Tetapi kalau sampai dinilai sama tim penilai kemudian hanya mendapatkan 398 saja, kurang 2 saja, ya tidak lulus Bapak Ibu. Walaupun PTK-nya lulus, publikasi ilmiah lulus, pengembangan diri lulus, tapi kurang 2 saja ya nggak lulus. Eman kan penunjang tidak diisi. Begitu juga yang golongan 3D ke 4A. Ini 300 menuju ke 400. AKK-nya 100. Sama dengan yang 3D tadi. Kalau tidak lulus 1 atau 2 atau 3 atau 4 ya tidak lulus. 1 aja tidak lulus, 0, saja kurang itu juga tidak lulus. Nah, makanya eman kalau penunjang tidak di. Tetapi kalau memenuhi tidak diisi pun ya tidak apa-apa. 0 itu tidak. Cuman khawatirnya kan enak diisi. Kalau melebihi kan bisa menjadi tabungan nilainya nanti untuk menuju ke pangkat berikutnya. Nah, begitu juga yang golongan 4A ke 4B. Ini sudah 400 menuju ke 550. Butuh AKK 150 besar Bapak Ibu. Nah, 150 berarti kalau katakanlah 149 itu aja yang tidak bisa. Nah, begitu juga kalau yang 4B ke 4C, ini 550 menuju ke 700. Berarti AKK-nya juga 150. Nah, contoh ini 4B ke 4C. Nah, ini tidak diisi penunjangnya eman ya. Karena ini sangat mudah sekali. Bagaimana cara meraihnya Bapak Ibu? Nah, sekarang cara meraihnya, lihat ini penunjang. Penunjang ini pertama itu untuk memperoleh ijazah ya, yang tidak sesuai dengan bidang studi yang diampu. Artinya ini adalah ijazah yang tidak linear ya, yang tidak linear. Banyak awal-awal ada dibuka S2, nah, ya, guru-guru itu pada kuliah semua, akhirnya memperoleh gelar MM, bukan MPD, MM ya, MM, MSI. Nah, ini tidak linear. Karena ketidak linear, maka kalau katakanlah persyaratannya memenuhi, saya katakan memenuhi ya. Artinya apa memenuhi itu? Artinya ada ijazahnya, ada transkrip nilai, ada izin belajarnya, ada hasil penelitian ijazah yang dikeluarkan oleh pihak inspektorat. Maka ini boleh diusulkan di sini Bapak. Tapi persyaratan satu saja tidak dipenuhi yang tadi saya sebutkan tadi, maka di sini tidak bisa diusulkan. Nah, kalau terpenuhi silakan diusulkan. Kalau S1 tidak linear itu nilainya di sini 5. Kalau S2 di sini, nah sini S2 itu nilainya 10. S3 nilainya 15. Dengan bukti fisik 3 tadi. Ijazah dan transkrip nilai. Yang 2 itu adalah surat izin belajar. Yang ketiga adalah surat hasil penelitian ijazah. Nah, jadi kalau penelitian ijazah itu, kalau izin belajar itu hati-hati, begitu kuliah itu ngurus izin belajar. Ya, tetapi kalau sudah mayoritas Bapak Ibu itu kuliah tidak punya izin belajar. Ya. Karena ijazah itu yang diakui pada saat dia dinas. Pada saat dinas itu dapat ijazah bisa dinilaikan. Tapi kalau ijazahnya diperoleh sebelum PNS, maka tidak bisa dinilaikan Bapak Ibu. Nah, jadi banyak yang tidak pahamnya di situ Bapak Ibu. Akhirnya eman ijazahnya tidak bisa dinilai. Nah, kalau kuliah saat PNS harus ada izin belajar, harus ada penelitian ijazah. Usulnya ngurusnya lewat dispendik ya. Semuanya lewat dispendik. Kalau izin belajar nanti dispendik ke BKD, pemerintah kota atau pemerintah kabupaten. Kemudian keluarlah izin belajar. Kemudian kalau mau penelitian ijazah, ngurusnya berarti lewat dispendik. Dispendik lewat BKD yang ada di kabupaten atau di kota. Nanti akan diteruskan kepada inspektorat.
Nah, dari pihak inspektorat tadi meneliti kampusnya, keberadaan kampusnya, kemudian persyaratan kampusnya itu akan diteliti sama pihak inspektorat. Nah, barulah nanti kalau sudah memenuhi kriterianya, barulah dikeluarkan surat izin, ya. Nah, baru bisa dinilaikan di sini. Kemudian kalau ini tidak ada nol, ya tidak apa-apa, nol, nol tidak apa-apa, karena ini dijatah 10% dari AKK-nya tadi, AK kredit kumulatif. Kemudian melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas guru. Ini langsung saya tunjukkan juknisnya saja. Nah, ini juknisnya Bapak Ibu. Nah, ini juknisnya. Nah, ini kalau katakanlah membimbing siswa praktek kerja nyata. Di umpama aja ada anak Unisa, mahasiswa Unisa. Kemudian magang di tempatnya Bapak Ibu membimbing di situ. Atau membimbing ekstrakurikuler dan sejenisnya lah pokoknya. Maka dibutuhkan laporannya. Satu kegiatan itu ada laporannya. Kemudian ditambah dengan nilainya adalah 0,17. Tadi nilainya kecil kalau ini Bapak. Ya. Ini di semua jenjang. Artinya BK, SD, SMP, SMA. Ya. Ini semua. Pokoknya guru PNS. Jadi mulai entah itu TK, entah itu SMA, sama semua. Ya, sama. Semua jenjang. Kemudian membimbing katakanlah baik itu tingkat sekolah maupun tingkat nasional, sama nilainya sama ya. Untuk ini membimbing siswa praktek kerja nyata ya, sama. Lalu sebagai pengawas ujian ya, pengawas ujian baik tingkat sekolah maupun tingkat nasional, sama, butuh SK nilainya 0,08. Nah, kalau ada silakan. Satu kegiatan itu Bapak Ibu, kalau ada SK-nya, syaratnya ada SK dari kepala sekolah atau surat tugas dari kepala sekolah. Nah, ini yang ini Eman, ini tidak diambil, nilainya lumayan besar, yaitu menjadi pengurus aktif anggota organisasi profesi. Ini contohnya sebagai pengurusnya BGRI atau sebagai pengurusnya IGI, organisasi profesi yang diakui oleh Dirjen ITK pusat itu dua, IGI dan BGRI. Yang lainnya ada tetapi tidak terlalu familiar Bapak Ibu. Ya, Pergunu dan sebagainya itu ada. Tetapi yang familiar Bapak Ibu yang mayoritas dimiliki itu biasanya kalau tidak BGRI ya IGI, Ikatan Guru Indonesia, itu boleh. Nah, kalau sebagai pengurus ini ya harus ada SK-nya ya. Ini semua jenjang baik guru TK, SD, SMP, SMA, SMK. Nah, harus ada SK-nya, nilainya 1 ya. Dan ini tidak ada harus tingkat ini, tidak ada. Tingkat kota boleh, tingkat provinsi boleh, tingkat nasional boleh, bahkan tingkat kecamatan pun juga boleh. Ya. Kemudian anggota aktif ya harus menunjukkan kartu anggotanya. Ya. Kartu anggotanya. Kalau punya kartu anggotanya, maka nilainya 0,75. Ya. Nah, kemudian ini kan semua kan punya Bapak Ibu. Itu kan eman kalau tidak dipakai untuk usul kan eman. Ini 1 tahun loh Bapak Ibu. Nah kalau dia usulnya itu 3 tahun, berarti per tahunnya kan dapat angka kredit. Nah seperti itu Bapak Ibu. Ya. Eman. Ya. Jadi kalau katakanlah sebagai pengurus nilainya 1, kalau 3 tahun kan sudah 3. Nah ya, karena per tahun. Menjadi anggota kegiatan kepramukaan. Nah, katakanlah sebagai pengurus. Nah, ini nilainya 1. Mama guru SMA, di SMA itu punya
gugus depan, nah, pramuka. Nah, berarti dibuatkan susunan pengurusnya. Bapak katakanlah sebagai seksi apa gitu. Itu termasuk pengurus, satu nilainya. Ya. Nah, lagi sebagai sekretaris, sebagai bendahara, nilainya satu. Sebagai anggota, nilainya 0,75 per tahunnya. Apalagi kalau guru-guru itu sudah 4 tahun usul, anggota saja nilainya 3. Banyak, Bapak. Mudah sekali kan untuk meraihnya ini. Cuman eman kalau tidak dimanfaatkan. Karena Bapak Ibu banyak yang bertanya ke saya, yaitu bagaimana cara untuk meraih nilai penunjang. Nah, ini sudah ada juknisnya ini Bapak. Kemudian ada juga yang mengatakan, Pak, saya sebagai ketua RW untuk jadi penunjang. Nggak bisa, ya. Sudah ditentukan di sini. Tidak bisa dinilaikan sebagai ketua RW, ketua RT, tidak bisa. Ya. Kemudian sebagai anggota pramuka 0,75 kartu anggota. Tingkat budep aja bisa Bapak Ibu. Kan pramuka itu. Ya. Sah itu. Ada juknisnya itu. Tidak apa-apa. Ya. Tidak ada di sini yang harus tingkat nasional gitu. Tingkat kecamatan boleh, ranting, cabang boleh. Ya. Kemudian menjadi tim penilai angka kredit. Nah, ini jarang Bapak Ibu ya, jarang terjadi. Kalau yang ini semuanya itu ya sebagai organisasi profit PGRI, semua guru pasti punya. Kemudian pramuka itu mayoritas 90% punya Bapak Ibu. Emang kalau tidak digunakan, nah, ada angka kreditnya. Dan ini bisa menyebabkan tidak lulus. Ya karena tadi alasan saya tadi kurang satu aja. Jadi beri ini kan sudah lulus. Ya. Nah, kemudian kalau tim penilai itu 0,04 Bapak Ibu. Satu kali orang yang dinilai. Ya. Kemudian menjadi tutor atau instruktur. Ini jampel 0,04. Nah, kalau yang menjadi angka akreditasi per dupa artinya per usul, per orang, ya, per orang. Kemudian memperoleh penghargaan. Bapak Ibu dulu pernah pasti ini kalau guru-guru lama-lama itu punya ini Satya Lencana, ya. Ada yang Satya Lencana 30 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun dari Bapak Presiden itu. Nah, kalau 30 tahun ya nilainya 3, 20 tahun nilainya 2, 10 tahun nilainya 1. Aduh eman sekali kalau tidak dimanfaatkan itu karena ada akademiknya. Dan ini bisa menyebabkan tidak lulus. Kalau umpama saja lulus, tapi kan lumayan angka kreditnya menjadi banyak apa itu ya. Itu untuk menuju ke berikutnya. Kemudian memperoleh penghargaan tanda jasa. Ya, ini sertifikatnya Bapak Ibu ya. Dikatakanlah Ibu mendapatkan penghargaan dari Bapak Bupati atau Bapak Wali Kota. Nah, ini bisa dipakai di sini. Penghargaan atau tanda jasa. Ya. Nah, itu Bapak Ibu yang dimaksud bagaimana cara meraih angka kredit penunjang. Nah, karena dengan angka kredit yang kurang dari tuntutan AKK itu bisa menyebabkan tidak, yaitu AKK angka kredit kumulatif. Ya. Saya kira itu Bapak dan Ibu penjelasan saya, dan ini nanti bisa dimasukkan di dalam dupa. Nah, dupa ini Bapak Ibu. Nah, dupa ini masukkan di kolom yang baru. Nah, kolom baru nanti ditaruh di setelah katakanlah ini 0,75 maka di jumlah 0,75. Nah, ini nanti dijumlah ke bawah. Nah, jumlahnya jangan sampai 0 seperti ini 0 eman. Tidak digunakan untuk usul. Kenapa kok 0? Karena tidak paham. Nah, ya. Nah, jadi kalau semua itu bukti fisik ini tadi Bapak Ibu
cukup dilegalisir bagi kepala sekolah. Loh, gampang kan? Legalisir oleh kepala sekolah. Saya kira itu Bapak Ibu penjelasan saya, tidak sulit. Jangan lupa komen Bapak Ibu, silakan usul apa yang perlu disampaikan, apa yang perlu ditayangkan untuk video-video berikutnya akan saya buatkan Bapak Ibu, sehingga semua tidak ada yang mengalami kesulitan. Saya kira itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.